Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Semua sehat ya? Baik, aktivitas pagi ini kita akan belajar bersama mahasiswa Stai Al-Bahjah. Baik, sebelum kita mulai, mungkin kita akan ada absen dulu ya, biar semuanya juga kita cek siapa yang hadir. Ada namanya Ananda Rizky, Hadir, Pak. Ananda Imam, Hadir. Ananda Agus, Hadir, Pak. Ananda Irfan, Hadir, Pak. Ananda Azi, Hadir, Pak. Ananda Khalil. Alhamdulillah, terima kasih. Mahasiswa di kelas ini ada 6 orang hadir semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, mahasiswa semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkenaan dengan mata kuliah perilaku dan budaya organisasi, khususnya materi kepemimpinan dalam organisasi. Pekan lalu kita belajar terkait materi sebelumnya, yaitu motivasi dalam organisasi. Jadi nyambung, sebelumnya motivasi dalam berorganisasi, sekarang kepemimpinan dalam organisasi. Baik, di sini daftar isi yang akan kita pelajari sebentar. Ya, ada 7 tujuan pembelajaran, konsep kepemimpinan dalam organisasi, gaya-gaya kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, kepemimpinan dalam pendidikan Islam, penugasan mahasiswa, dan kesimpulan. Nah, pertama di sini, tujuan pembelajaran. Di sini para mahasiswa semuanya nanti akan belajar bagaimana mahasiswa memahami konsep dasar kepemimpinan dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa juga dapat menganalisis teori dan gaya kepemimpinan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi kepemimpinan dalam organisasi pendidikan Islam. 1, kita langsung masuk materi ya. Konsep kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Ya, jadi kepemimpinan itu seperti itu. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang, mengarahkan orang, menggerakkan orang lain agar mengikuti apa yang sudah kita buatkan, kita konsep. Yaitu adalah tadi tujuannya organisasi. Ya, itu adalah konsep kepemimpinan. Di sini ada beberapa gaya-gaya kepemimpinan. Ya, pertama gaya adalah otoriter. Pemimpin memegang kendali penuh. Ada. Banyak contohnya. Memang yang sangat familiar itu otoriter itu biasanya tema kerajaan, karena satu penguasa, ya. Tapi bukan di kerajaan aja, ada juga yang tema-tema misalkan di organisasi, misalkan perusahaan, lembaga ataupun sekolah, ada juga. Yang kedua ada demokratis. Pemimpin melibatkan anggota dalam pemanggilan keputusan. Demokrasi atau bahasa syariahnya syuro, bermusyawarah. Ini adalah gaya kepemimpinan yang kedua. Ketika akan mengambil sikap, mengambil keputusan, pasti akan melibatkan orang untuk mengambil keputusan. Ada yang ketiga, laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota. Silakan antum ambil keputusan sendiri. Silakan antum ambil keputusan sendiri. Ada. Jadi ada 3 gaya kepemimpinan. Dan ini 3-tiganya bagus semuanya, tergantung situasi, kondisi. Itu yang membedakan. Kadangkala ada seseorang itu harus bersikap otoriter dan ada juga harus bersifat demokratis. Nah, seorang pemimpin yang hebat adalah bagaimana bisa memixkan atau mengkolaborasikan gaya-gaya kepemimpinan ini. Ada beberapa teori lagi sekarang. Teori kepemimpinan. Trait teori. Kepemimpinan berdasarkan ciri bawaan. Misalkan bapaknya seorang pimpinan, seorang kepala apa, nanti nurun ke anaknya. Itu bawaan tuh, genetik. Jadi seorang itu juga bisa mempunyai genetik kepemimpinan dengan cara tadi, dari bapaknya. Atau kedua, behavior theory, berdasarkan perilaku yang ditampilkan. Jadi orang itu bisa kelihatan seorang pemimpin dari perilakunya. Jalannya, gaya bicaranya, ngomongnya, itu begitu. Ya. Ada juga situational theory. Jadi gaya kepemimpinan tergantung situasi. Kalau situasinya kayak apa, dia akan menampilkan karakter yang seperti apa. Situasi kayak apa,
Nah, itu juga ada teori begitu. Lalu yang keempat adalah transformational leadership. Pemimpin memberikan inspirasi yang visi jangka panjang. Jadi ada teori kepemimpinan mengajarkan untuk bagaimana kita membuat sebuah program atau proyek jangka panjang. Jadi semua para jajarannya itu akan diajak untuk membuka ruang targetan. Itulah teori juga, ya. Baik. Selanjutnya kepemimpinan dalam Islam. Di dalam Islam tentunya kita meneladani sifat Rasulullah, ya, ada sidik, amanah, tablik, fatonah. Dan ini menjadi sebuah orang pemimpin yang memang benar-benar sempurna. Jadi pemimpin yang sempurna itu harus ini nih. Seperti halnya pemimpin yang sifat-sifatnya Rasulullah, sidik, jujur, ya, tidak pernah berbohong, amanah, benar-benar amanah itu menyampaikan semua amanatnya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tablik juga sama, ya, fatonah, cerdas, bagaimana menyikapi sebuah masalah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kita akan ada penugasan para mahasiswa yang dirahmati Allah. Tugasnya adalah sederhana. Buatlah esai tentang implementasi gaya kepemimpinan di pesantren atau sekolah, ya. Misalkan Ananda Azi nanti mungkin berkelompok dengan Ananda Irfan, coba datang ke sekolah tertentu, dilihat tuh bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah tersebut. Apakah masuk gaya kepemimpinan yang otoriter ataukah demokratis? Ya, teorinya coba lihat. Teorinya pakai behavior atau bawaan atau transformasional. Ya, siap mahasiswa tugasnya ya? Ini tugas individu. Tugas masing-masing. Ada yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas kelompok itu nanti membuat simulasi atau role play, permainan. Jadi contohnya misalkan Ananda Rizky jadi seorang kepala sekolah, Ananda Imam jadi apa. Bagaimana tuh? Misalkan ada sebuah masalahnya terkait masalah kebijakan libur dalam kegiatan-kegiatan di luar KBM misalkan. Bagaimana tuh menyikapi masalah itu? Ya, nanti pemimpinnya seperti apa? Dibuat begitu, nanti dibagi dua kelompok aja ya. Ananda Rizky, Ananda Imam, dan Ananda Agus satu kelompok. Kelompok duanya Ananda Khalil, Ananda Aji, dan Ananda Irfan. Seperti itu ya. Baik. Nah, di sini kita menggunakan model strategi PJBL, Project Based Learning. Jadi berbasis project. Nanti studi kasusnya ataupun mengungkap masalahnya, ya. Baik, ini selewat saja. Nah, kesimpulan. Jadi kepemimpinan adalah elemen kunci dalam menggerakkan organisasi. Khususnya lembaga pendidikan Islam untuk mencapai visi dan tujuan bersama secara efektif. Terus terdapat berbagai gaya kepemimpinan yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, barangkali nanti antum juga akan menjadi seorang pemimpin, bisa mengetahui ternyata ada gaya-gaya kepemimpinan yang memang bisa diterapkan. Terus ada teori kepemimpinan. Seorang pemimpin itu memang harus benar-benar paham teori-teori tadi. Jadi nggak bisa hanya stuck satu teori saja. Ketika ini nggak bisa, masuk ke teori kedua. Ketika bisa, masuk teori yang ketiga. Itulah sebetulnya bagian daripada siasat untuk mencari solusi dari masalah-masalah. Terus keempat, dalam konteks pendidikan Islam, kepemimpinan harus mengarah pada model sidik, amanah, tablik, fatonah. Kita paling enak. Umat Islam itu sudah ada contohnya langsung dengan Rasulullah. Selesai. Ya, sempurna itu. Terus pemahaman dan implementasi kepemimpinan yang tepat akan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang sehat, kolaboratif, dan penuh inspirasi. Baik, itu para mahasiswa yang dirahmati Allah, berkenaan dengan materi kita hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan para mahasiswa berkenaan dengan tema kita. Kepemimpinan dalam organisasi. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan. Barangkali mau nanya, saya pengen bisa menerapkan konsep teori transformasional. Saya bercita-cita pengen. Nah, itu boleh tuh. Mohon maaf Pak, bertanya Pak. Silakan Ananda Agus. Dikategorikan seorang pemimpin yang berhasil yang seperti apa Pak? Wah, luar biasa. Ini pertanyaan calon pemimpin. Ya.
Bagaimana kita mengetahui indikator pemimpin itu bisa disebut dengan berhasil? Baik. Letak keberhasilan seorang pemimpin itu tadi kita kembali lagi ke dalam konsep ya. Kemampuan. Jadi yang disebut dengan pemimpin yang berhasil adalah mampu. Mampu apa? Mempengaruhi orang lain. Mampu mengarahkan orang lain. Dan mampu menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi ini. Ketika memang dia mampu 3 komponen tadi dilakukan, maka bisa dikategorikan pemimpin tersebut berhasil. Ya. Berhasil menjadi seorang pemimpin. Karena hakikatnya konsepnya seperti itu pemimpin. Lalu bagaimana dengan target? Nah, itu target masalah lain. Misalkan seorang direktur, targetnya ABC. Misalkan target penjualan direktur A 1 miliar, ternyata cuma dapat 500 juta misalkan. Tapi si pemimpin itu sudah bisa tadi mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan untuk bisa ngikutin ritme daripada kepemimpinannya. Itu dikategorikan berhasil. Berhasil. Justru ketika kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, tidak bisa mengarahkan orang lain, tidak bisa menggerakkan orang lain, itulah makna ketidakberhasilan seorang pemimpin. Ya. Nah, baru kita evaluasi apa sebabnya, apa faktornya, itulah yang akan digali oleh. Baik, mungkin itu ya. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya para mahasiswa. Jangan lupa nanti tugasnya nanti dilakukan. Pertemuan depan kita sudah mulai presentasi. Ya, presentasi untuk yang tadi tugas kelompok dan presentasi juga esai. Esai dikumpulin aja karena esai berbentuk tulisan. Baik, cukup sekian di pertemuan kali ini para mahasiswa. Semoga materi yang kita tadi sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.